Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwati iman, ajani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita bisa bertemu kembali, bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Minhajul Muslim karya Fadilatul Syekh eh, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala setelah kemarin diliburkan karena ada keperluan lain yaitu membimbing jamaah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Pada kajian yang lalu kita membahas tentang bab adab pasal yang ke-12, yakni tentang adab-adab fitrah, fi adabihi sholil fitrah, pasal yang ke-13. Sekarang ini dalam bab adab ini merupakan pasal yang terakhir, yaitu Al-Faslur Rabi Asyar, pasal ke-14, yakni fi adabin naum, dalam adab tidur. Jadi Masya Allah, ini adalah juga di antara bukti kesempurnaan Islam, bahwa Islam memberikan petunjuk dalam segala hal. Jadi tidak hanya sebatas perintah dan larangan, tetapi juga berbagai macam petunjuk, berbagai macam konsep, ya, tentu saja untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Agar tidur saja menjadi ibadah, tidur saja menjadi lahan untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pengarang kitab ini memulai dengan eh, pengantar eh, pasal ini dengan mengatakan al-muslimu yara nauma minan na'amil lati imtanallah biha ala ibadihi. Kata beliau, seorang muslim berpandangan bahwa tidur itu bagian dari karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Beliau membawakan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ya, bukti bahwa tidur adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kadang-kadang kita sadari ketika susah tidur. Apalagi mengidap penyakit tidak bisa tidur, itu kan satu hal yang menyulitkan. Ternyata tidur itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 73.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Yang artinya dan karena rahmatnya, ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Jadi pada siang hari mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki, mengadakan kegiatan, bekerja, ya. Dan malam adalah waktu istirahat. Yang lebih penting lagi di sini tekankan wala'allakum tashkurun. Dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa waktu tidur, waktu istirahat itu adalah merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam ayat lain yang beliau bawakan juga di surat An-Naba, ayat yang ke-9, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Jadi memang istirahat itu dibutuhkan, merupakan kebutuhan manusia. Jadi kata beliau, istirahatnya manusia di malam hari setelah kesibukannya sepanjang siang hari merupakan hal yang dapat membantu kehidupan jasmani. Jadi badan menjadi segar kembali, fresh kembali, ya. Membantu agar tetap tumbuh dan tetap bergairah sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah Allah jadikan sebagai tujuan hidupnya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek hidup dan kehidupan, termasuk dalam pekerjaan sehari-hari. Bisa kita proyeksikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata kita terjebak dalam rutinitas, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, mengumpulkan harta, tetapi tidak ada nilai ibadah. Apa yang dilakukan oleh seorang muslim tidak demikian. Karena ternyata yang namanya ibadah itu dalam Islam, ada ibadah dalam artian yang sempit, yaitu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tata cara, acara, dan upacaranya secara rinci sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah paten, sudah tauqifiyah, seperti toharo, sholat, zakat, saum, haji, umroh. Tapi ternyata semua aktivitas kita, semua kegiatan kita bisa jadi ibadah kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah ikhlas sebagai titik tolak. Di ikhlas mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia berhasil akan bersyukur, kalau dia gagal dia akan sabar. Jadi hanya itu tujuannya. Jadi berhasil ataupun tidak, maka tujuannya tetap ingin dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mensyukuri karunia ini, kata beliau. Kemudian yang ketiga, mengaitkan semua aktivitas kita dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memulai bekerja, naik kendaraan dengan membaca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, dengan nama Allah,
aku berserah diri kepada Allah, ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di perjalanan juga tetap hati-hati, ghadul basar, sampai di tempat tujuan. Muji Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, memulai kerja dengan bismillah lagi, tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya bertanggung jawab kepada pimpinan, ya, kepada atasan kita, tetapi kita punya semangat untuk mengerjakan sesuai dengan akad kita, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan di mana kita bekerja, dan itu wajib, ya, karena al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu harus bekerja, bertindak sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, syarat-syarat yang disepakati. Jadi insya Allah semua apa yang kita lakukan akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Ya, selama titik tolak kita ikhlas, titik tuju kita adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di dalam prakteknya dikaitkan dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya memulai kerja dengan Bismillah, mengakhiri dengan Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, ini juga merupakan bagian daripada agama, kesempurnaan agama Islam. Kemudian kembali kepada tidur tadi, kata beliau, maka tidur adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri ini mengharuskan seorang muslim untuk memperhatikan adab-adab agar benar-benar tidurnya itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bermanfaat. Tidak hanya sekedar istirahat, tidak hanya sekedar menghabiskan waktu. Di antaranya yang pertama, kata beliau, tidak menunda waktu tidurnya, ya, sesudah sholat Isya. Ya, dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, pertama, yakrahun naum qabla sholat. Beliau tidak menyukai tidur sebelum sholat Isya. Kemudian juga beliau juga tidak suka berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol setelah sholat Isya. Ya, tentu saja kecuali karena keperluan darurat. Seperti umpamanya mengulangi pelajaran, murojaah ilmu, berbincang-bincang dengan tamu, atau bersengkrama dengan keluarga. Ya, itu yang dijelaskan oleh sahabat Abu Barzah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad tidak menyukai tidur sebelum sholat Isya atau ngobrol sesudah, kecuali dalam kondisi tadi yang dibutuhkan. Kemudian adab yang kedua, berusaha untuk tidak tidur sebelum berwudu. Berwudu terlebih dahulu, ya, karena Rasulullah SAW telah bersabda kepada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, "Idza ataita madja'aka fatawad wudu sebagaimana wudu'mu untuk sholat." Kemudian disebutkan dalam hadis itu dia berbaring, ya, miring ke sebelah kanan sambil berdoa. Nanti mungkin di belakang ada doanya itu, ya, yaitu diantaranya Allahumma aslamtu wajhi dan seterusnya gitu. Samping bismillahumma amut wa ahya. Maka apabila dia mati, maka mati dalam keadaan fitrah. Atau kalau dia bangun dalam keadaan hidup, maka juga hidup dalam keadaan baik. Itu diantara
Kenapa disunnahkan untuk wudhu terlebih dahulu sebelum tidur. Sampai kenapa mesti miring ke kanan? Itu adalah kajian para ahli kesehatan. Pasti ada hikmahnya. Yang jelas kita ikuti saja apa yang dicontohkan atau diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab yang ketiga, hendaknya tidur dimulai dengan miring sebelah kanan. Yang tadi saya sebutkan, sebelah kanan badan dan berbantalkan tangan kanannya. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika ataita madja'aka fatawaddo wudu akalis salat sumad toji'a atau sumad toja'a." Ada yang baca sumad toji'a juga. Ala syikikal aiman. Apabila engkau akan tidur, hendaklah berwudu sebagaimana wudumu untuk sholat. Lalu berbaringlah pada sisi atau lambung kanan tubuhmu. Itu adab yang ketiga ya. Ada juga dalam hadis yang lain disebutkan, apabila engkau beranjak ke tempat tidurmu, idza awaita ila firashika wa anta tahirun, ya, fatawassada biyaminik. Apabila engkau beranjak ke tempat tidurmu, sedangkan kamu dalam keadaan suci dari hadas, maka berbantalah dengan tangan kanan. Tadi disebutkan dalam hadis yang lain, kalau kamu mati, maka mati dalam keadaan fitrah. Kalau kamu hidup, kalau orang itu hidup, bangunnya juga dalam keadaan yang baik. Kemudian yang keempat, posisi tidur tidak boleh dengan badan tengkurap di malam ataupun di siang hari. Karena diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innaha bij'atan ahli nar." Sesungguhnya berbaring dengan tengkurap itu adalah berbaringnya penghuni neraka. Karena kan penghuni neraka itu akan ditelungkupkan, ketika disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyerupai mereka. Jadi kalau tidak selentang, ya paling bagus tadi adalah dimulai dari miring ke sebelah kanan. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan, innaha iz'ata la yuhibbuhallah. Jadi beliau memberitahukan kepada kita, sesungguhnya ia berbaring dengan tengkurap itu merupakan cara berbaring yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita ingin selalu mendapatkan ridho ya, dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi, yaitu ketika tidur tengkurap. Kemudian adab yang kelima, hendaknya mengamalkan zikir-zikir. Di antaranya membaca Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Masing-masing 33 kali. Jadi Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33, ada yang menyebutkan 34. Sama seperti setelah sholat.
ya masing-masing 33 kali, lalu membaca tahlil ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, yang artinya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan miliknya segala puji, dan dia atas segala sesuatu berkuasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Ali dan Fatimah ketika mereka berdua meminta kepada beliau seorang pembantu untuk membantu mereka di rumah. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah bersabda, ala adullukuma, jadi kepada Ali dan Fatimah tadi, ala adullukuma, adallukuma, ala khairin mimma sa'altuma. Maukah kalian aku tunjukkan kepada yang lebih baik daripada yang kalian minta? Lebih baik daripada pembantu rumah tangga yang kalian minta. Apa kata beliau? Idza akhadtuma majja'akuma fasabbiha salasan wa salasin wa ahmada salasan wa salasin wa kabbara arba'an wa salasin wa huwa khairun lakuma min qadimin. Jadi maukah kalian aku tunjukkan kepada yang lebih baik daripada yang kalian minta. Yaitu apabila kalian telah berbaring ya di tempat tidur kalian bertasbihlah. Ya, subhanallah, ya bertasbihlah kepada Allah 33 kali. Kemudian bertahmidlah, yaitu alhamdulillah 33 kali. Dan bertakbirlah 34 kali. Maka jumlahnya menjadi 100. Itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Itu di antara sunnah yang mungkin tidak diketahui oleh sebagian besar kaum muslimin. Ya, kalau tidak ngaji kan tidak tahu gitu. Disinilah perlunya ternyata segala sesuatu itu punya nilai ibadah di dalam Islam. Kemudian juga hendaklah membaca surat Al-Fatihah dan awali surat Al-Baqarah hingga firman-Nya ayat 1 sampai 5. Ayat kursi dan penutup surat Al-Baqarah, yaitu mulai dari 284 sampai 286. Karena ada anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau tidur tuh baca surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya. Pertama juga bisa pakai baca surat Al-Fatihah dulu. Surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Kemudian allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu kan surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 5 ayat, kemudian surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Kemudian 256 la ikraha fiddin. Kemudian 257 yaitu Allahu waliyul ladzina amanu. Kemudian penutup 2 ayat yaitu amanar rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi 10 ayat. Jadi kalau itu rutin dibaca oleh seseorang, maka itu akan menjadi penghalang, akan menjadi ruqyah mandiri. Jadi kalau mau meruqyah itu tidak usah datang ke tukang ruqyah, roki, tetapi baca itu rutin ya, sebelum sholat. Maaf, sebelum tidur. Surat Al-Fatihah, lagi 5 ayat surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Baqarah 255, 256, 257, kemudian 2 ayat terakhir, yaitu 285, 286, atau juga bisa 3 ya, bisa 3 ayat terakhir. Nah, itu akan menjadi ruqyah syara'iyah. Kemudian yang berikutnya, hendaknya doa terakhir yang dibaca di saat akan tidur adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu bismika Allahumma wada'tu janbi wa bismika arfa'uhu Allahumma in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaka wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi salihin min ibadik. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika astaghfiru wa atubu ilaik. Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu wa bihi minni antal muqaddam wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbi wa kini azabaka yauma tub'asu ibadaka. Artinya dengan menyebut namamu ya Allah, aku letakkan sisi kanan tubuhku ini, dan dengan menyebut namamu pula aku mengangkatnya. Ya Allah, jika engkau mengambil jiwaku ini, maka ampunilah dia, dan jika engkau melepaskannya, maka peliharalah ia sebagaimana pemeliharaanmu kepada hamba-hambamu yang salih. Ya Allah, sesungguhnya aku serahkan jiwaku kepadamu, dan aku pasrahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu, aku memohon ampunanmu dan bertaubat kepadamu. Aku beriman kepada kitab Al-Quran yang telah engkau turunkan dan kepada Nabi Muhammad yang telah engkau utus, maka ampunilah bagiku dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Dosa yang aku lakukan secara sembunyi dan yang terang-terangan, dan dosa-dosaku yang engkau lebih mengetahuinya. Engkaulah yang maha mendahulukan dan engkaulah yang maha mengakhirkan. Tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi melainkan Engkau. Ya Rabbu, lindungilah aku dari azabmu, dari hari Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Itu di antara adab-adab yang harus kita perhatikan dalam meneladani Rasulullah SAW ketika mau tidur. Ya. Dan jika terbangun di tengah-tengah tidurnya,
Ini juga sering kita lupa gitu kan. Ya, ada satu doa jika kita terbangun di waktu malam, baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Tsumma qala Allahumma gfirli. Ketika terbangun di waktu malam, baca ini, tahlil. Tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, ya kepunyaannya lah segala kerajaan, segala puji baginya, dia menguasai atas segala sesuatu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Allah Maha Besar dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian mengucapkan, ya Allah, ampunilah aku. Allahumma gfirli. Lalu juga berdoa dengan doa apa saja yang ia suka, ya saya dikabulkan, karena Rasulullah SAW bersabda, man ta'ara bil lail faqala ina yastaikid thumma da'a istujiba lahu. Barang siapa yang terbangun di malam hari lalu di saat terbangun ini membaca, ya, seperti tadi apa tadi, kemudian ia berdoa, saya dikabulkan doanya jika ia bangkit lalu berwudu, kemudian melakukan sholat malam, paling tidak sholat witir, itu saya sholatnya akan diterima. Atau ia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da id hadaitani wa habli min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Engkau ya Allah, Maha Suci. Engkau ya Allah, aku memohon ampun kepadamu atas dosa-dosaku, aku memohon rahmat-Mu ya Allah, berikanlah tambahan ilmu, dan dengan Engkau jangan Engkau sesatkan hatiku sesudah Engkau memberi petunjuk, dan berilah aku rahmat darimu. Sesungguhnya Engkau lah yang maha pemberi. Itu diantaranya, nanti bisa dibaca adab-adab yang lainnya. Yang terakhir adalah hendaklah mengamalkan zikir-zikir berikut apabila bangun di pagi hari, ya. Apabila bangun dari tidurnya, setelah bangkit dari tidurnya, dalam baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mematikan, yang menidurkan kami, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan kembali. Terakhir beliau mengatakan, hendaknya mengarahkan pandangan matanya ke atas langit ketika bangun dan membaca 10 ayat di akhir dari surat Ali Imran, ya. Bila ia sudah melakukan sholat tahajud, karena Ibnu Abbas yang menurunkan, ketika aku bermalam di kediaman bibiku Maimunah, istri Rasulullah SAW, beliau bangun dalam pertengahan malam atau beberapa saat sebelumnya,
atau beberapa saat sesudahnya beliau, pokoknya tengah malam kurang atau lebih. Beliau bangun lalu mengusap mukanya dengan tangannya untuk menghilangkan rasa kantuk. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian beliau bangkit menuju bejana berisi air yang digantung, namanya girbah kalau tidak salah, tempat air wudhu, dan berwudhu dari situ, dan beliau menyempurnakan wudhunya. Setelah itu beliau sholat. Barangkali itulah yang bisa disampaikan pada saat ini. Sebelum diakhiri, kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum, Zat. Waalaikumsalam, gimana? Apa, Zat? Lagi sambil gawe, Zat? Iya, iya, iya. Ada yang bertanya apa tidak? Nah, ini alhamdulillah ada beberapa nama di sini, Zat. Tafadol, Ya, ada yang mau bertanya terkait dengan tema Ustadz pada sore hari ini? Tafadol, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nah, langsung, Zat. Waalaikumsalam. Gimana Ya, Pak Deddy? aman nih. Sehat? Gimana Ustaz? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah nyampe lagi Ustaz. Iya. Gimana? Ini Ustaz, aman Ustaz. Kita ini Ya, kan kadang-kadang suka lagi ngobrol santai-santai, tahu-tahu ketiduran Ustaz ya. iya. Itu pasti gak pakai doa. Ibaratnya, Gitu. ini gimana doanya Ustaz kalau misalnya, tapi kebangun lagi gitu Ustaz. Iya. Ini udah Ya, sepuh. Senior Ustaz, iya. biasanya kadang gitu Ustaz. Eh, Gimana Ustaz? Ya, pertama, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya istighfar lah gitu kan. Karena tidur seperti itu tentu akan mengganggu eh, sebagian daripada kegiatan atau aktivitas kita. Ya, gak apa-apa Hmm. karena itu adalah merupakan fitrah manusia ya. Kalau Iya, Ustaz. lelah itu bagaimanapun, baik disengaja ataupun tidak, dia akan eh, tidur lah. Dimohon Iya. ampun aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setelah berikhtiar, jangankan lagi itu kan, lagi tolabul ilmi aja, yang penting Iya, kita Ustaz. berikhtiar. Ya, Iya, iya. ikhtiar dan ya, istighfar aja gitu. Iya, tahu Apalagi Ustaz. tidurnya mengganggu orang lain. Ya, Allah Oh alam gitu. bisawab. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah khair Ustaz. Baik, ada lagi yang mau tanya ke Ustadz? Ini Ustadz Dedi, ini yang sesuai di chat apa ada lagi yang lain nih ya? Iya, saya. Oh, yang dari hamba Allah di Kebumen ini udah setia clear ya, Ustadz? Iya, alhamdulillah. Lagi di Jangan Kebumen, ketiduran, Pak Ustadz. Nggak Deddy. boleh tiduran, Ustadz. Tiduran, Ustadz. Nanti bablas, Ustadz. Yang lainnya, Tafadol ada lagi yang menanyakan? Atau mau cerita yang lain kali, Ustadz? Apa, Ustadz? Pada haji mungkin ada tips ataupun hal yang menjadi hikmah perlu jadi concern kita gitu, Ustadz. Tafadol, Ustadz, sebelum diakhiri, Ustadz. Ya, ya, alhamdulillah bahwa haji itu kan ibadah puncak setiap muslim dan muslimah. Tetapi di dalam kenyataan di lapangan itu banyak hal-hal yang belum sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, kepada siapapun yang mau melaksanakan ibadah haji, ketika memilih travel atau KBIH, pilihlah travel atau KBIH yang benar-benar membimbing ibadah. Apalagi sekarang ini dengan berbagai macam regulasi, aturan, dan sebagainya,
nampaknya untuk beribadah seideal mungkin sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu tidak mudah, ya. Contoh umpamanya ada aturan dari Kementerian Agama di Musdalifah itu murur saja, jadi cukup lewat saja. Padahal Rasulullah SAW itu kan beliau tinggal di situ sampai menjelang sampai subuh lah, sampai subuh baru sholat subuh, kemudian menuju ke apa namanya ke Eh, Mina, Mina, ya, Mina. atau Jumlah. ke Mekah. Sekarang ini banyak yang ya cari gampangnya aja gitu dengan alasan ada satu travel yang dikasih katanya, antum gimana di sana? Saya ngambil fatwa Kemenag aja yang mudah gitu. Seolah-olah tidak ada ikhtiar, padahal mabit di Musdalifah itu adalah wajib. Jadi kalau tidak mabit harus bayar dam. Nah, kemudian juga banyak hal-hal regulasi yang nampaknya tidak lagi memperhatikan petunjuk Rasulullah SAW. Contoh umpamanya, bagi jamaah haji yang mau ngambil nafar awal atau nafar tsani, ya, jadi di mabit di Mina itu hanya sampai tanggal 12. Itu kan aturannya dia boleh keluar dari Mina itu setelah melontar Jamarot tanggal 12. Dan waktu melontar Jamarot itu setelah zuhur, ba'da zawal. Demikian juga yang tanggal 13 sama, harus keluar sebelum setelah melontar Jamarot. Tapi dipaksa oleh maktab itu harus keluar gitu. Harus keluar pagi, di belum waktunya. Jadi harus keluar pagi. Nah, ini harus kita siasati bagaimana, kan yang penting ikhtiar gitu kan. Nah, banyak orang-orang yang karena tidak berbekal ilmu, ya apa adanya aja gitu, mencari yang paling ringan. Terutama bagi yang ngambil haji khusus. Padahal haji khusus itu bagaimanapun lebih ideal karena program, fasilitas, dan lain sebagainya itu yang ngatur adalah travel. Di sini harus milih travel yang bertanggung jawab, yang berpengalaman. Ya, contoh kemarin juga ada travel-travel ustadz-ustadz kita yang jelas nyunah, kita diragukan lagi. Tapi dia tidak bisa masuk di Musdalifah gitu kan. Padahal jamaahnya banyak gitu. Padahal ya kami juga sama gitu, karena sampai di Musdalifah itu diusir. Tapi kita siasati, kita ikuti saja, kemudian muter lagi gitu, muter lagi sudah sampai di Mekah, muter lagi, masuk lagi Musdalifah. Yang penting bisa dapat sholat subuh di Musdalifah. Jadi artinya gini, bahwa yang pertama kali ditanyakan kepada travel itu jangan fasilitas. Atau siapa ustadz yang membimbingnya. Biarpun ustadz yang nyunnah gitu. Tapi kalau belum pengalaman itu tidak jaminan. Ya, makanya harus pertama berpengalaman, yang kedua juga yang nyunnah jelas, ya. Yang nyunnah jelas. Jadi hanya programnya dulu, Dan saya lihat banyak beberapa travel dengan alasan terpaksa sudah tawaf ifadah itu sebelum subuh. Jadi mereka langsung dari Musdalifah ke Mekah, kemudian tawaf ifadah. Padahal tawaf ifadah itu dilakukan setelah terbit matahari. Jadi itu saya lihat, saya juga agak kaget gitu. Karena Jadi malam itu langsung ke Mekah itu tadi. iya, langsung ke Mekah. Gak apa-apa sebetulnya. Tapi tetap
seperti kami Sebelum sampai di setelah Mekah, subuh. ya setelah di Mekah orang penduduk Mekah sedang sholat Idul Adha, ya kita nunggu ya sampai Hmm. terbit matahari. Setelah mereka sholat, kemudian khutbah, kita masuk untuk tawaf. Banyak hal-hal yang barangkali perkembangan terakhir, eh, di samping harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW, juga pengalaman ini sangat menentukan. Alhamdulillah, saya kemarin memang udah beberapa tahun dengan para senior, ya, Ustaz Mubarak Mu'alim. Kemudian kita saling diskusi bagaimana cara mensiasati. Yang penting kita ikhtiarnya dulu, gitu. Mungkin itu perkembangan-perkembangan yang terakhir di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya paling tidak, kalaupun ada yang dilanggar, lebih apa namanya, kita minimalisir lah. Ya. Barangkali itu, mudah-mudahan. Ya, ini Ustaz, kalau saya dengar cerita nih, benar, Ya. dengar cerita dari yang barusan pulang tadi, karena yang kasus Mina yang padat itu penuh, Ustaz, ya. Ya, Iya. akhirnya mereka mabitnya nggak di Mina karena deket penginapannya, disisakan deket sama Jamarot, Ustaz. Dia pulang ke Iya, hotel, iya. ya. Pulang ke tidur Iya. hotel, besok paginya baru Jamarot lagi, pulangnya ke hotel, nggak tidur di tenda. Nah, gitu. Ya, Saya bilang, ya nah ini mah, sebetulnya saya bilang ini kena Adam ini, Pak. sebetulnya mereka kan yang beralasan bahwa mabit itu yang penting melewati tengah malam gitu. Ya, kecuali kalau memang apa seperti kemarin kan kita juga disisa sudah apa namanya mengambil nafar tani. Ya, Pagi-pagi tanggal 13 harus pulang. Ya, saya kalau tidak pulang, ya bagaimana yang sepuh-sepuh yang sakit gitu. Akhirnya saya bilang pulang aja ke sisa, nanti pada zuhur masuk lagi ke Mina untuk melempar jamarot. Bagi yang kuat-kuat, yang tidak kuat diwakili gitu kan. Jadi, ya, jadi disiasati gitu. Dan kemarin tuh banyak, terutama yang ambil haji-haji pakai visa ziarah. ya, ya. Ternyata itu banyak, 3.000-an orang gitu kan. 3.000-an orang ya. Ya kalau dia mungkin bisa dipahami karena tidak difasilitasi di Mina. Ya, ya. Itu sebuah ikhtiar yang memang para ulama membolehkannya. Ya, kalaupun tidak bayar dam, paling tidak bayar fidyah lah. Yaitu memberi makan kepada 6 orang atau Puasa. atau puasa 3 hari. 3 hari di Makassar ya, yang 4-nya di Iya. Indonesia ini. Itu mah kalau enggak, itu kalau yang 10 hari bagi yang 10 tidak hari. haji Tidak dulu. memotong Oh, yang haji. dia motong haji. Ya, 3 di Mekah, 7 hari di Indonesia, di tempat tinggal. Iya. Ya begitulah yang disampaikan pada teman-teman kajian, harus hati-hati lah, kita kan berusaha untuk Ngikutin sunnah. sesuai dengan karena Kudu ali itu manasikatun katanya. iya. Ingat ya tesnya Kalau itu ya. ya kalau dulu zaman antum masih bisa diatur gitu. Sekarang ya Masya Allah, karena di maktab-maktab itu juga mereka tuh nggak tahu agama kayaknya. Yang penting kerjaan mereka cepat selesai. Oh gitu ya. Iya. Ya makanya disitulah adanya KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Jadi yang kita urus itu ibadahnya, kalau fasilitasnya itu pemerintah kan. Iya. Kecuali kalau haji khusus. Kalau haji khusus itu semuanya kita. Tapi itu juga harus memutar otak sekarang ini gitu. Bagaimana mensiasati
agar lebih sesuai. Ya, mungkin itulah, mudah-mudahan Ya, Ustaz. teman-teman yang mau haji tidak salah pilih gitu. Amin. Barakallahu fikum. Amin. Ya. Barakallah. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Alhamdulillah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.